akhirnya kita dapat kesempatan buat bisa nyobain Toyota Hilux Rangga. Dan yang akan kita cobain adalah yang kalian suka, diesel dengan mesin 2GD. Jadi nggak usah lama-lama, yuk kita cobain. Oke, sebelum kita nyobain drivingnya seperti apa, saya mau jelasin dulu bahwa yang akan kita coba kali ini ada 3 mobil. Pertama adalah varian yang basic dengan transmisi manual. Yang kedua adalah varian high dengan transmisi manual juga. Dan yang terakhir adalah varian yang high tapi dengan transmisi matic. Yes, kapan lagi kalian bisa punya pickup ya buat kerja, diesel dan juga matic dan juga mesinnya 2GD dong. Yaudah, kita langsung nyobain yang versi paling basic dulu. Oke, jadi kita di Rangga yang versi basicnya dan dia manual ya. Kuncinya masih kayak kunci Kijang tahun 90-an ya, atau mungkin Innova awal. Kita start up, tidak bisa nyala karena kita harus kopling dulu. Dan kita start up. Suaranya Innova banget ya. Dan masih pakai engkol ya, namanya mobil komersil ya. Dan kabar buruknya adalah nggak ada AC, adanya blower kalau di versi basic ini. Jadi tetap ada hembusan angin tapi dia nggak dingin ya. Ya kalau mungkin memang bajunya sesuai ya mungkin ini opsinya ya. Oke, kita mulai jalan. Kita turunin rem tangannya. Ya, kita mulai jalan. Naik si Hilux Rangga ini. Dan karena dia manual, ya rasanya kayak bawa Kijang manual. Dan kita ngelewatin rem. Ini dengan bobot 1,2 ton pasir ya. Dan kalau kalian perhatikan itu kelihatan cukup dangak ya di bagian belakangnya. Di sini kita coba agak jalan ya. Ya, koplingnya sih enteng ya, khas mobil-mobil zaman sekarang. Dan di sini juga karena dia diesel ya, tentunya torsinya nampol. Ya, kita akan coba putar balik ya, karena kalian tentunya tahu bahwa Rangga ini mobilnya panjang banget ya, ada bonetnya juga. Dan kita akan coba apakah putar balik di area test drive ini dia bisa dapat. Ya, kita putar balik. Kita mentokin. Apakah dapat? Dan dapat dong. Ya tentunya harus ancang-ancang ya, tapi kelihatan bahwa di sini sebenarnya untuk manuver cukup bisa diandalkan. Dan ini posisi duduknya tentunya cupnya kelihatan banget ya, jadi kalian bisa kira-kira sendiri gimana sudut-sudut dari mobil ini. Untuk bawa bobot 1,2 ton, ini sih cukup berasa effortless ya. Dan by the way, memang load-nya itu sekitar 1,2 ton. Nah, kita akan coba gimana kalau ngelewatin speed bump. Masih nyaman loh ternyata. Nggak empuk banget, tapi masih bisa dinikmati. Ini sih bisa dipakai para juragan yang punya toko nih, apalagi diesel ya. Orang-orang kan biasanya pada suka diesel tuh. Tapi ya untuk versi basic ini memang dia yang nggak ada kelengkapan yang gimana-gimana banget. Bahkan airbag juga nggak ada, headrest ini juga nggak ada. Jadi ya inilah rasanya Rangga paling basic alias paling murah. Sekali lagi kita ngelewatin speed bump dan rasanya empuk loh, termasuk nyaman loh ini. Oke, next kita nyobain yang versi high tapi tetap masih yang transmisi manual. Oke, berikutnya setelah kita nyobain yang versi basic manual, kita akan ganti ke tipe yang high tapi manual juga. Apa aja bedanya? Yuk kita langsung rasain. Dan sebagai catatan yang versi basic ini dia velgnya kecil ya, cuma 14 inci. Yang nanti high dia akan lebih gede yaitu 16 inci. Kita akan rasain seperti apa perbedaan di bantingannya. Oke, berikutnya kita ke varian yang high tapi tetap sama-sama manual. Dan sedikit detail ya. Yang tadi varian basic itu dia pakai single din seperti ini, dan ini yang varian high juga sama masih pakai single din dan dia juga masih bisa
tilt ya, tapi nggak teleskopik ya, namanya juga mobil komersil ya. Plus bedanya dibandingkan yang basic adalah angin surga nih, ada AC ya. Yang tadi kan cuma blower doang, jadi cuma ya hembusan angin aja. Kalau ini dingin. Plus ada headrest ya. Walaupun dia fix kayak gini, tapi setidaknya ada headrest dan juga ada airbag. Nih, ada airbag, ada dual airbag. Oke, dia punya velg lebih gede, 16 inci, dan kita akan rasain seperti apa rasanya bedanya dengan yang varian basicnya. Dia masih diesel ya, sama dengan mesin 2GD-nya. Jadi turbo juga tentunya. Dan kalau nggak salah, walaupun speknya itu belum keluar banget ya yang versi di Indonesia ya, tapi kalau kita berkaca sama Innova Reborn, ya tentunya dia punya tenaga sekitar 150 PS dengan torsi sekitar 343 Nm. Ya, angka yang lebih dari cukup lah untuk bawa barang ya. Dan sama, dia masih memuat beban yang sama, yaitu 1,2 ton isinya pasir. Bahkan kita sempat ngobrol dengan beberapa instrukturnya ya, mereka pernah bawa itu sekitar 1,7 ton, itu sampai stoppernya klik ya, sampai bener-bener, walaupun ini versi ini dia kan ini ya, dia sudah agak ngangkat ya, tapi dia masih cukup aman untuk bawa 1,2 ton ini. Ya, kita coba putar balik ya dengan versi high ini, karena dia pakai velg lebih gede. Apakah dia akan lebih jauh putar baliknya? Ya, di lokasi yang sama kita masih dapat bisa putar balik dengan cukup gampang. Dan depan ini akan ada speed trap, jadi kita akan ngerasain ya seperti apa bandingannya dengan velg yang lebih gede. Sebenarnya masih nyaman loh, tapi emang dibandingin yang 14 inci dia sedikit lebih kaku dikit aja. Ini speed trapnya agak lebih tinggi ya, kita lewatin. Dan ya, bener, lebih kaku dia dibandingkan dengan yang versi 14 inci atau versi basicnya. Tapi balik lagi, ini masih cukup nyaman untuk sebuah mobil komersial. Oke, jadi kita udah nyobain yang versi high, yang manual, dan kita akan nyobain yang ini. Ya, ini adalah top of the line-nya, yaitu adalah versi high dan juga matic. Dan yang paling kentara adalah lampunya beda dong. Udah proyektor, ada LED DRL-nya. Jadi ini kalau kalian sering browsing yang ada di Thailand, ya ini adalah versi yang tertingginya, yang dia sudah pakai lampu seperti ini. Bandingkan dengan versi lampu-lampu yang halogen biasa, yang multi reflektor, yang di versi-versi yang lain. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung cobain gimana rasanya. Oke, kita udah di dalam kabinnya dan kita start karena matic, kita injek rem ya. Lagi-lagi Innova banget. Kita coba bahas dikit ya perbedaannya dengan yang varian manual, walaupun sama-sama high, yaitu di sini adalah head unit yang double din ya, dan dia touch, walaupun ya ini basic banget lah ya. Dan di sekitaran ring AC-nya sini ini ada warna-warna orange, kiri, kanan, tengah, bahkan di bagian kanannya ada orange. Di door trim juga ada orange-nya. Dan yang berbeda juga di sini sudah menggunakan electric mirror loh. Plus untuk kacanya dia sudah power window ya, auto down tapi belum auto up. Oke, kita jalan ya. Ya, tentunya seperti mengendarai sebuah Reborn. Suaranya, transmisinya, ya bandingan juga masih sama ya. Kita bandingin dengan yang high manual, karena ya lagi-lagi dia menggunakan velg yang sama juga. Ini sih kalau buat kalian yang udah pernah pakai Toyota Reborn diesel dan memang punya usaha gitu ya, butuh sebuah mobil yang dipakai usaha, ya ini yang bisa kalian pakai gitu. Ya, dan ini dengan rasa berkendara seperti ini ya cocoknya buat kalian yang emang udah punya Reborn dan suka diesel gitu ya, atau mungkin punya Fortuner, butuh sebuah kendaraan yang buat komersil gitu ya, buat angkut-angkut barang, dan mungkin juga ada kemungkinan mau dipakai sendiri, disetir sendiri, ya ini opsi yang layak kalian pertimbangkan. Karena kalau kalian udah pernah pakai Reborn ataupun Fortuner, ya kalian akan cukup familiar dengan karakter mesin, perawatannya seperti apa. Dan untuk disetir, ini untuk sebuah pickup, ini kita bisa ngomong salah satu model entry-nya di komersilnya Toyota ya. Karena Toyota nggak punya komersil yang lebih murah dari ini. Ini ya rasa berkendaranya, rasa nyetirnya Reborn banget. Cuma ya balik lagi, versi light aja. Versi trondol, versi komersilnya. Kita lewat speed bump, ya masih sama, lebih kaku dibandingkan dengan versi yang basic. Tapi nggak yang sampai ngeganggu banget. Dan karena dia menawarkan opsi matic,
dengan mesin yang udah terkenal banget, legendaris banget ya, 2GD ini, kayaknya ya, bisa jadi ini bakal dijadiin bahan buat modifikasi. Salah satu kanvas modifikasi yang layak banget buat dipertimbangin buat kalian yang kepengen modif mobil diesel gitu ya. Tapi udah merasa mainstream kalau modifnya Innova Reborn atau Fortuner lagi atau mungkin Hilux, ya mungkin mobil ini bisa kalian pertimbangkan karena kita semua tahu ya bahwa tampangnya Rangga ini itu modifable banget. Bahkan kita sangat berharap Toyota bakal bikin versi SUV dari mobil ini. Tapi ya nggak tahu apakah itu akan dilakukan atau enggak. At least sekarang ada opsi Rangga gini ya, walaupun pickup. Oke, jadi kita udah nyobain 3 tipe dari si Toyota Hilux Rangga ini. Dan sampai di kesimpulan, ya ini adalah opsi yang menarik buat kalian yang suka diesel dan butuh sebuah mobil komersil. Apalagi kalau kalian udah pernah punya Reborn, pernah punya Fortuner, dan merasa familiar dengan mesin 2GD ini. Ya ini layak banget buat kalian pertimbangkan. Dan walaupun dia dimensinya gede ya, ternyata putar baliknya gampang. Naikannya enak loh. Dan kalau kalian beli tipe yang tertinggi ini, kan dapat Matic, dapat ABS, dapat head unit double din, dapat power window, ada electric mirror juga. Ya sebuah kemewahan yang biasanya mungkin nggak akan kalian banyak temukan di mobil-mobil komersil seperti ini. Jadi kalau kalian memang merasa cocok dengan mobil ini, monggo kalian bisa datang ke Gias dan juga cobain langsung mobilnya, karena Toyota Astra Motor itu menyediakan 3 unit mobil ini untuk dicoba oleh konsumen di Gias. Oke, kayaknya itu aja dari Autonext Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like dan juga share teman-teman kalian, komen juga di bawah, dan juga subscribe buat yang belum. Jangan lupa mampir ke Instagram, TikTok, sosial media dari Autonext Max, dan juga websitenya Autonext Max. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.